Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai teori, literatur, dan hipotesis. Sebelum memasuki materi pada hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Erlinda Nur Aulia dengan NPM 19101014092, Nadila Amanda Raisa dengan NPM 19101014106, Nurani Kofifa dengan NPM 20101040338, Dwi Nur Rahmawati dengan NPM 20101040440, dan Fitri Aisyah dengan NPM 20101041131. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai sumber teori. Terdapat beberapa istilah penting dalam sebuah penelitian, yaitu meliputi yang pertama teori. Teori merupakan jaringan hipotesis atau sebuah gagasan yang mencakup semua dan memiliki satu atau lebih hipotesis. Kemudian yang kedua ada hipotesis. Hipotesis merupakan hubungan yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Kemudian konsep. Konsep merupakan ide-ide yang bersifat abstrak, tidak langsung dapat diamati atau diukur. Yang pertama-tama harus dioperasionalkan dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang dapat terukur. Kemudian yang keempat ada konstruk. Konstruk merupakan ukuran tidak langsung dari sebuah konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Jumlah dari serangkaian tanggapan yang valid dan andal terhadap konstruk memberikan ukuran konsep. Kemudian yang kelima ada variabel. Variabel merupakan item yang dapat diamati, yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Nilai-nilai ini dapat diukur baik secara langsung atau jika hal ini tidak dapat dilakukan secara memuaskan, secara tidak langsung melalui penggunaan variabel proksi atau variabel pengganti. Kemudian yang keenam ada keandalan, yaitu menetapkan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapainya harus serupa dalam keadaan yang serupa atau sama. Dengan demikian, subjek survei yang sama menggunakan instrumen yang sama harus menghasilkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama pula. Kemudian yang terakhir ada validitas. Mengukur sejauh mana penelitian mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Biasanya akan membedakan antara validitas konstruk, validitas internal, dan validitas eksternal. Selanjutnya adalah sebagian besar sumber teori dalam sebuah penelitian akuntansi tidak berasal dari literatur akuntansi, akan tetapi berasal dari literatur ekonomi dan keuangan, perilaku, dan sosiologi. Smith dan Tefler pada tahun 2000 menggunakan sebuah teori yang disebut dengan teori sinyal atau signaling theory untuk menguji sifat pengungkapan perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan berperilaku dengan cara memberi sinyal ke pasar bahwa mereka berprestasi tinggi dan mampu mengadopsi praktik terbaik dalam sebuah industri. Mereka menggunakan ini sebagai dasar untuk menetapkan hipotesis formal untuk pengujian selanjutnya dan menunjukkan bahwa konten positif dari narasi perusahaan akan secara langsung dikaitkan dengan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Sementara itu, Brownell pada tahun 1982 menetapkan adanya sebuah konsep yang disebut dengan partisipasi anggaran. Dalam studinya tersebut, Brownell mengungkapkan bahwa sebagai salah satu atribut yang diinginkan dari kepemimpinan dalam manajemen pada sebuah perusahaan, instrumen multi-item mampu mengukur pengaruh, keterlibatan, dan partisipasi dalam penetapan anggaran, akan tetapi dianggap sebagai indikator partisipasi anggaran yang cukup memuaskan. Pertanyaan validitas paling baik untuk dipertimbangkan biasanya antara reliabilitas dan validitas konstruk dalam satu sisi, dan antara validitas internal dan validitas eksternal berada di sisi yang lain. Untuk slide selanjutnya yaitu akan menjelaskan gambar 3.1,
yaitu berupa ilustrasi masalah yang kita hadapi dalam upaya mencapai validitas konstruk. Terdapat beberapa proses yang harus kita lalui dalam mencari validitas konstruk, yaitu yang pertama adalah penentuan teori, kemudian yang kedua adalah penentuan konsep, yaitu berupa ide-ide atau gagasan yang bersifat abstrak, kemudian penentuan variabel dan konstruksi yang valid. Dalam pemilihan variabel sendiri terdapat beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada variabel yang dapat diamati, kemudian yang kedua ada variabel proksi atau variabel pengganti. Sementara dalam konstruksi yang valid dapat berupa pengukuran yang dapat diandalkan. Bidang ekonomi. Kemajuan dalam perkembangan teori ekonomi meliputi peneliti awalnya misalnya Canning tahun 1929 dan Edwards tahun 1938 menggunakan analisis ekonomi secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan yang kemudian dikombinasikan dengan temuan normatif oleh Bedford tahun 1965 untuk memberikan kerangka konseptual untuk pendapatan penentuan. Jauh sebelumnya, teori neoklasik perusahaan telah membentuk kerangka kerja ekonomi dengan asumsi mendasar, pengambilan keputusan oleh individu yang rasional, memaksimalkan keuntungan, bekerja di bawah kondisi kepastian, dan dengan informasi yang tersedia secara bebas. Tetapi teori neoklasik tidak membantu dalam memberikan panduan tentang perilaku praktis individu tanpa modifikasi signifikan pada teori umum dan relaksasi asumsi kuncinya. Friedman tahun 1953 menetapkan perspektif ekonomi positivis bahwa tujuan teori adalah untuk memungkinkan kita membuat prediksi yang dapat diverifikasi. Dalam melakukannya, dia menyarankan bahwa bahkan jika teori membuat asumsi yang tidak realistis, itu benar tidak masalah selama hasil prediksi yang dapat diverifikasi. Simon tahun 1959 mengembangkan konsep rasionalitas terbatas yang memungkinkan munculnya perilaku memuaskan daripada memaksimalkan. Dan Kahneman dan Tversky tahun 1972 mengakui bahwa pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian membutuhkan pengembangan teori perilaku yang tepat. Teori yang telah mengarah ke aliran akuntansi penelitian yang berkaitan dengan heuristik, pengambilan keputusan, dan proses keputusan. Dembski dan Feldman tahun 1976 mengeksplorasi teori-teori ekonomi informasi. Berikutnya ada Watts and Zimmerman tahun 1978 mengembangkan konsep kepentingan pribadi manajerial. Itu sendiri merupakan gagasan neoklasik sebagai bagian dari hubungan prinsipal agen membentuk apa yang mereka sebut perhubungan kontrak antara manajer dan pemegang saham dan antara manajer dan bawahan. Lalu ada Williamson tahun 1975 mengembangkan teori organisasi ekonomi untuk menjelaskan mengapa kegiatan diatur dengan cara tertentu dan bagaimana pilihan dibuat dengan implikasi untuk penelitian akuntansi pada proses keputusan. Lalu ada McIntosh tahun 1994 merinci paradigma proses kerja yang dirancang oleh Marx dan Engels dan yang didasarkan pada tradisi ekonomi politik. Masing-masing perkembangan tersebut memiliki pengaruh yang luas terhadap penelitian akuntansi, khususnya dalam hal proses pengambilan keputusan, motif pembuat keputusan, dan cara informasi akuntansi digunakan. Mereka telah sepakat dengan keunggulan pendekatan kegunaan keputusan untuk keuangan akuntansi terutama sejak tahun 1970-an, mendorong perkembangan empiris dalam mengejar kerangka kerja konseptual untuk akuntansi. Selanjutnya ada di bidang keuangan.
Kemajuan dalam perkembangan teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan perusahaan, dan perilaku investor. 1. Markowitz tahun 1952 dengan bekerja pada risiko portofolio mengarah ke Sharpe tahun 1964 dan model penetapan harga aset modal. Ini membentuk dasar untuk perintis karya Ball and Brown tahun 1968 menghubungkan reaksi pasar saham dengan penyediaan informasi. Ada Modigliani dan Miller pada tahun 1958 mengembangkan teori tentang risiko yang terkait dengan struktur modal. Ada Fama pada tahun 1970 mengembangkan gagasan efisiensi pasar yang terkait dengan pengolahan informasi harga saham. Lalu ada Black and Scholes tahun 1973 merumuskan model penetapan harga opsi sebagai sarana untuk menangani pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Lalu ada Jensen dan Meckling tahun 1976 pertama kali menguraikan argumen biaya agensi terkait dengan trade-off utang ekuitas yang memulai aliran penelitian terkait dengan pilihan kebijakan akuntansi dan kemudian untuk akuntansi manajemen. Ada Ross tahun 1977 mengikuti Spence pada tahun 1973 memprakarsai teori sinyal insentif di bidang keuangan, melahirkan aliran penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela dengan pelaporan keuangan. Lalu terakhir ada Scott pada tahun 1981 mengikuti Mayers tahun 1977 dan tradisi ekonomi keuangan mengembangkan teori kegagalan perusahaan berdasarkan arus kas, menyematkan beberapa pekerjaan sebelumnya dalam prediksi kegagalan. Misalnya pada Altman tahun 1968, Berang-Berang tahun 1966, Tafler tahun 1983. Perilaku organisasi. Robbins tahun 1995 mengamati 3 tingkat kepentingan penelitian dalam perilaku organisasi, masing-masing terkait dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi. Model di tingkat individu sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi. Fokus individu melihat kontribusi pengetahuan dari dampak. Misalnya pembelajaran, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, kepemimpinan, keputusan kerja, pengambilan keputusan, penilaian kerja, sikap dan perilaku bersama dengan hubungannya dengan biografi karakteristik. Pada kelompok dan tingkat organisasi lebih dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Fokus kelompok ini melihat kontribusi pengetahuan tentang dampak dinamika dan proses kelompok, komunikasi dan perubahan perilaku dan sikap, norma, peran, status, kekuasaan, dan konflik. Lalu yang terakhir, fokus sistem organisasi melihat kontribusi terhadap pengetahuan tentang dampak budaya dan perubahan organisasi, struktur dan hierarki, konflik dan struktur kekuasaan bersama dengan hubungannya dengan sumber daya manusia, kebijakan, dan desain pekerjaan. Yang selanjutnya adalah mencari literatur. Dalam mencari literatur, sifat temuan empiris ini akan menunjukkan apa yang kita tidak yakin dari karena temuan yang tidak konsisten ataupun kontradiktif. Lalu indikasi kerangka teoritis yang kemungkinan akan memandu penelitian masa depan bidang dan implikasinya bagi peneliti sendiri. Kemudian, tesis yang baru diselesaikan, presentasi konferensi, dan kertas kerja ini akan mengungkapkan baik jalan penelitian yang saat ini sedang dieksplorasi maupun kesenjangan yang masih terlihat. Lalu teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat kita pertanggungjawabkan, serta literatur empiris akan mengukur asosiasi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin berpengaruh, yang karenanya merupakan kandidat utama untuk muncul dalam model konseptual awal. Penjelasan selanjutnya mengenai memodelkan hubungan.
ada hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan jumlah analisis investasi yang mengikuti perusahaan tersebut. Sebuah hubungan sebab akibat di kedua arah adalah layak dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tandingan. Yang pertama, perusahaan menandakan praktik, inovasi, dan adopsi awal mereka dengan memilih untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela, atau perusahaan tunduk pada permintaan lebih banyak informasi dari para analis dan menanggapi keuntungan bersama para analis dan perusahaan. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide, yaitu mengenai pengungkapan sukarela dan kausalitas timbal balik. Selanjutnya, dalam gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak ada lagi hubungan langsung antara variabel independen dan dependen asli. Sebaliknya, variabel intervening secara efektif merupakan variabel dependen dalam satu hubungan dan variabel independen dalam hubungan kedua. Selanjutnya, dalam gambar tersebut mengilustrasikan contoh yang mungkin dari pengaturan ini, di mana pengenalan inovasi akuntansi tertentu berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja non-keuangan. Fokus baru inilah, bukan inovasi asli itu sendiri, yang menyebabkan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Implikasi untuk analisis statistik dari model seperti itu adalah kita harus mengadopsi pendekatan regresi parsial. Selanjutnya, sebagai alternatif, variabel-variabel yang berpengaruh mungkin memiliki efek moderasi, di mana hubungan antara variabel-variabel dependen dan independen bergantung pada nilai-nilai yang diasumsikan oleh variabel lain, seperti pada gambar 3.5. Gambar 3.6 menunjukkan bahwa dampak inovasi akuntansi mungkin tergantung pada variabel moderasi. Kekuatan hubungan mungkin tergantung pada ukuran perusahaan, misalnya, sehingga asosiasi itu tergantung pada perusahaan yang lebih besar dari tingkat tertentu, di mana variabel dikotomis digunakan untuk mengurangi kesalahan pengukuran, yaitu perusahaan besar atau kecil. Maka moderate regression analysis atau MRA adalah bentuk analisis yang paling tepat. Misalnya pada Dang tahun 1993 dan Mia tahun 1989. Gambar 3.7 menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh mungkin berlebihan terhadap hubungan kepentingan karena variabel-variabel tersebut berdampak pada masing-masing secara terpisah dengan memberikan pengaruh utama dan kemudian disebut ekstranus atau luar biasa. Misalnya, kondisi ekonomi dapat menentukan sifat hubungan. Kedua, tingkat inovasi akuntansi dan peningkatan tingkat kinerja keuangan yang mungkin terkait dengan siklus bisnis yang naik turun. Untuk menguji tiap hubungan antara variabel yang menarik, kita harus memeriksa korelasi parsial atau kita harus mengontrol efek dari siklus bisnis dengan membatasi pengumpulan data ke satu tingkat ekonomi tertentu seperti yang digambarkan pada gambar 3.8. Penjelasan mengenai kegagalan bisnis seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.9 biasanya akan dikaitkan dengan ketergantungan pada setidaknya 4 variabel keuangan, yaitu profitabilitas, resiko keuangan, likuiditas, serta modal kerja, dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lainnya. Gambar 3.10 menunjukkan bahwa saat ini sudah ada model yang jauh lebih kompleks daripada sebelumnya yang mungkin memerlukan dua studi terpisah. Dalam setiap kasus, sifat tepat dari analisis yang dapat kita lakukan akan ditentukan oleh bagaimana kita mengukur variabel yang kita inginkan. Selanjutnya adalah mengembangkan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji. Penelitian harus dapat diukur dalam beberapa cara, bahkan jika penelitian tersebut tidak dapat diamati secara langsung. Setelah pertanyaan penelitian konsisten dengan teori yang telah dirumuskan dan desain penelitian telah ditentukan, langkah selanjutnya yaitu mengembangkan dan menguji hipotesis. Teori dan literatur yang ada harus mendukung pembentukan hipotesis,
sehingga apa yang kita teliti layak berdasarkan bukti yang ada. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif. Hipotesis nol atau H0 mengendalikan adanya hubungan antara variabel yang menarik, yang kemudian peneliti mencoba mengumpulkan bukti uang cukup untuk menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis nol bukan asumsi yang masuk akal. Jika peneliti tidak memiliki bukti sebelumnya untuk menyarankan arah kausalitas, maka peneliti tidak memiliki alternatif selain mengadopsi format hipotesis nol. Hipotesis alternatif atau H1 mengendalikan adanya hubungan terarah dan bukti yang peneliti kumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak adanya hubungan yang signifikan. Selanjutnya, dalam melakukan pengujian hipotesis, akan dihadapkan pada kemungkinan membuat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1, yaitu penolakan hipotesis nol yang benar, dan kesalahan tipe 2, penerimaan hipotesis nol yang salah. Jika hipotesis tidak didukung, peneliti harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk temuan. Peneliti juga harus skeptis terhadap temuannya, mempertanyakan di mana letak ketidakkonsistenan muncul, dan bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak data atau mereplikasi penelitian tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai masalah validitas. Trade-off atau rehabilitasi dan validitas konstruk telah disebutkan di atas bahwa antara validitas internal atau eksternal perlu dihias lebih lanjut. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi. Tetapi sifat manipulasi atau masalah pemesanan dapat membuat hal ini tidak layak. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain atau perusahaan dan negara dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Sayangnya, tingkat validitas internal tertinggi dikaitkan dengan kondisi buatan atau temuan mungkin terbatas pada waktu, kasus, peserta, dan lokasi tempat penelitian. Asumsi di sana untuk memperkenalkan validitas eksternal yang lebih besar pasti akan mengancam validitas internal, dan ini tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi. Kategori pemilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan sebagai berikut. Yang pertama, penalaran ilmiah atau pembangunan model. Yang kedua, penelitian sejarah dengan menggunakan data arsip atau sumber sekunder. 3. Studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan. Keempat, survei seringkali melibatkan pengambilan sampel skala besar meskipun kurang kontrol dan kekayaan hasil. Dan yang terakhir yaitu eksperimen, baik di lapangan atau lebih luasnya dalam kondisi tipe laboratorium. Isu validitas baik internal maupun eksternal dipertimbangkan sehubungan dengan metode alternatif di masing-masing bab berikutnya. Beberapa bentuk trade-off biasanya diantisipasi antara kontrol dan struktur di satu sisi, dan aplikasi dunia nyata di sisi lain, sedangkan dampak variabel tertentu atau validitas internal akan sangat jauh lebih jelas dalam kondisi yang sangat terstruktur.